Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi, ketemu lagi dengan saya Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, materi ini saya pecah-pecah lagi, lebih kecil supaya kita lebih fokus materinya. Jangan lupa sebelumnya like, share, and subscribe dan bunyikan loncengnya supaya pada video berikutnya kalian notifikasinya berbunyi. Pembangunan ekonomi, di sini kita akan membahas tentang pengertian pembangunan ekonomi. Sebelumnya, saya akan memberikan gambar ada 4, yaitu ada gedung yang menjulang tinggi dan fasilitas jalan raya, jalan layang, dan ada perumahan kumuh. Serta di sini ada orang-orang yang sedang antri. Nah, dan satu lagi ada dunia pendidikan. Gambar-gambar ini apa hubungannya ya dengan materi pengertian pembangunan ekonomi? Mari kita lanjut. Pengertian dari beberapa ahli kita ambil dari Todaro. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses multidimensional, berarti dari sudut pandang yang sangat luas ya, di mana melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa. Berarti ini bukan hanya sekali, sudah menjadi suatu kebiasaan di lembaga-lembaga nasional, termasuk pencapaian pertumbuhan ekonomi serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Kita beralih ke ahli yang lain. Menurut Profesor Dr. Sumitro Jojo Hardikusumo, beliau mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha, berarti usaha ini perlu suatu proses. Nah, proses untuk memperbesar atau menaikkan pendapatan per kapita. Kita sudah belajar ya materi pendapatan per kapita sebelum video kemarin. Dan menaikkan produktivitas per kapita dengan cara menambah modal dan keahlian. Berikutnya, menurut Profesor Dr. Sumitro ini, pembangunan ekonomi adanya perubahan struktural. Nah, sama pada prinsipnya dengan ahli yang lain, ada multidimensional untuk memperluas dasar ekonomi dan lapangan kehidupan. Dan juga Profesor Dr. Sumitro mengatakan bahwa adanya perubahan cara hidup dan pola berpikir. Nah, ini konsep dari pembangunan ekonomi. Cara menghadapi persoalan untuk menempuh cara-cara baru dalam membawa kemajuan. Nah, wow, di sini berarti pembangunan sangat luas ya. Menurut Wikipedia, nah, di sini suatu proses kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Jadi ada 2, kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk. Berarti pertumbuhan penduduk juga diperhatikan dalam pembangunan ekonomi, disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara, dan adanya pemerataan pendapatan. Nah, kita ini juga sudah pelajari materi distribusi pendapatan nasional. Lanjut, menurut ahli yang lain yaitu Simon Kuznets mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses jika terjadi adanya kenaikan produksi baik jumlah maupun jenisnya terus-menerus bertambah. Lanjut lagi, teknologi yang terus-menerus berkembang. Dan agar perkembangan perekonomian itu menjadi unsur yang tidak terlepas dari pertumbuhan teknologi, dibutuhkan penyesuaian kelembagaan ideologi dan sikap hidup. Dengan bahasa yang berbeda, pada intinya maksudnya sama dari beberapa ahli ya. Kita lanjut lagi menurut Sukirno. Di sini menurut beliau pembangunan ekonomi adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat
dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Ginejar Kartasasmita, beliau mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan yang terencana. Berarti ada proses dan itu perlu ada perencanaan. Dari beberapa ahli yang kita sebutkan tadi, dapatlah kita buat identifikasi pembangunan ekonomi di sini merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan GNP per kapita. Masih ingat pelajaran kita tentang GNP? Yang kedua adalah memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pembangunan dan hasil-hasilnya, distribusi pendapatan nasional. Dan yang ketiga adalah memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, adanya perubahan sosial. Yang keenam, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pengertian pertumbuhan pembangunan ini, dia untuk lebih jelasnya lagi, nonton ya video saya di pertumbuhan ekonomi. Dan setiap input selain output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan lembaga dan pengetahuan serta teknik. Kedelapan, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dan 9, adanya perencanaan yang matang. Nah, inilah tentang pengertian pembangunan ekonomi. Telah kita identifikasi apa saja. Berarti pembangunan ekonomi sifatnya itu tidak hanya dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk jumlah saja. Nah, di sini kita simpulkan pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan tidak hanya dalam bentuk kuantitatif yang saya sebutkan tadi, tidak hanya adanya kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, adanya fasilitas sarana dan prasarana, tapi juga kualitatif. Kualitatif itu yang disebut oleh para ahli bersifat multidimensional dalam bentuk perubahan sosial, jumlah penduduk. Kita bisa menekan pertumbuhan penduduk, struktur ekonomi kita lebih baik lagi, taraf hidup dan perubahan lembaga pengetahuan dan teknik. Nah, di sini pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Nah, untuk lebih paham lagi, nanti nonton ya. Pada video saya berikutnya adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Kembali lagi kita ke gambar yang awal saya berikan. Gambar yang saya berikan tadi ada 4, ini ibaratnya mewakili saja ya dari pengertian pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi tidak hanya ada perubahan-perubahan gedung yang sangat tinggi, sangat bagus, tapi juga ada budaya dan pola pikir dalam bentuk misalnya budaya antri dan dunia pendidikan yang semakin maju atau teknologi yang semakin maju, serta adanya pemberantasan kemiskinan. Nah, sampai di sini dulu ya. Semoga dari pengertian sudah masuk ke pemahaman sedikit. Dan untuk lebih paham lagi tentang pembangunan, nanti ada materi faktor-faktor mempengaruhi pembangunan dan apa saja sih kriteria yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Dah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.